Buonasera, piacere di conoscere. Selamat malam semua. Senang bertemu dengan kalian. Dengarkan baik-baik. Hari ini bukan hari biasa. Father telah lama meninggalkan kursinya, bukan karena lemah, tapi karena takdir membawanya ke urusan lain. Organisasi ini tidak bisa menunggu suatu bayangan. Maksudku sederhana, stabilitas lebih penting daripada nostalgia. Intinya di sini kita butuh arah, kita butuh suara tunggal, dan hari ini kekosongan itu berakhir. Di sini aku tidak mengambil tahta, aku menjaga keseimbangan. Di sini aku hanya penyalur dari suara-suara kalian ya. Mulai detik ini kita akan mengangkat seorang pemimpin baru. Siapa yang dipilih? Intinya harus seseorang yang tak banyak bicara, tapi selalu menyelesaikan suatu masalah itu dengan secara kepala dingin. Seseorang yang tak mencari hormat, namun perlu dihormati. Dan mungkin untuk selanjutnya ini, mungkin kita voting untuk GF baru kita. Mungkin ada masukan dari anggota-anggota siapa yang akan memegang untuk kursi tersebut. Jadi bagaimana? Permisi Tuan, apakah saya boleh mengungkapkan perkataan saya kepada Tuan-Tuan untuk siapa yang cocok menjadi Godfather Tuan selanjutnya? Oke, baik, silakan untuk bung depan saya nih. Jadi selamat malam semuanya. Jadi ini adalah hari yang sangat-sangat penting, dan juga ini adalah hari-hari yang menentukan kedepannya family kita itu seperti apa. Jadi to the point aja, untuk saya merekomendasikan Tuan Nasir sebagai Godfather selanjutnya. Dikarenakan Tuan Nasir mempunyai sosok kepemimpinan yang mumpuni untuk bisa memimpin kita ke depannya. Untuk saya segitu aja sih Tuan. Terima kasih Tuan. Bagaimana bung sebelah kanan saya untuk rekomendasinya? Ya, dari diriku tuh rekomendasi saya itu dari Tuan Alex Sulaiman. Ya, baik. Untuk yang lainnya mungkin di sebelah bung kanan saya ini. Dari diriku juga, menurutku untuk kepemimpinan selanjutnya atau Godfather, aku percayakan kepada Tuan Alex, dikarenakan aku juga melihat sosok kepemimpinan dari Tuan Alex yang mungkin bisa memimpin TFK ini untuk kedepannya. Menurut saya begitu. Oke, baik, bung di sebelah kanan saya juga untuk selanjutnya. Sama sih saya juga dari Tuan Alex Sulaiman juga saya setuju untuk depannya ini Tuan Nasir, karena saya lihat dia Tuan Nasir ini punya keberanian dari dirinya. Jadi saya untuk pemimpinan saya Tuan Nasir. Oke, baik.
Untuk selanjutnya mungkin untuk Bung di sebelah kanan nih bisa memberikan votingnya. Untuk diriku sih cocoknya di Tuan Alex, karena dari diriku sifat Tuan Alex itu memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus dan mengambil keputusan yang sangat tepat. Oke, baik. Di sini sudah ada 5 voting. Untuk selanjutnya, untuk sebelah kiri bagian timur saya, untuk Bung yang memakai topi berwarna hitam putih, silakan untuk memberikan votingnya. Oke, menurut saya kalian berdua sangat cocok untuk memposisikan menjadi Godfather selanjutnya. Pilihan terbaik ya, saya rasa kalian berdua. Jadi siapapun yang akan menjadi Godfather, kita terima dengan lapang dada. Mungkin untuk saat ini saya mengikuti Tuan Alex. Oke, baik. 6 voting sudah tersedia. Untuk sebelah kiri dari Bung yang sebelumnya, silakan untuk memberikan votingnya. Mungkin dari diriku yang mengikuti perkataan Tuan yang tadi. Oke, baik. 7 voting sudah tersedia. Dan untuk selanjutnya, untuk Putri di depan saya ini, untuk memberikan votingnya. Mengikuti voting terbanyak saja tuh. Baik. Oke, berarti di sini sudah tersedia untuk 8 voting ya. Dan untuk pilihan itu jatuh kepada Tuan Alex. Oke, baik. Jadi mulai hari ini keputusan terakhir ada padanya. Rantai komando kembali itu tidak ada fraksi, tidak ada bisikan, dan tidak ada keraguan. Baik, diriku izin potong sebentar. Jadi karena kan vote terbanyak itu jatuh kepada Tuan Alex, maka Tuan Alex secara resmi memimpin organisasi ini untuk kedepannya. Maka dari itu Tuan Alex juga mempunyai hak secara langsung untuk memilih wakil yang bisa dia percaya untuk membantu Tuan Alex ke depannya. Ini seperti itu aja sih. Oke, sebelumnya terima kasih untuk suara-suara yang kalian sampaikan juga. Jadi untuk wakil yang saya percayakan untuk bisa berada di sampingku, untuk bisa menjadi penasehat dari diriku juga, bahkan dari family. Jadi ku ingin menunjuk salah satu sosok yang terhormat juga, yaitu Tuan dari Nasir Brooks. Jadi kenapa saya tunjuk Tuan Nasir Brooks? Karena pasca Godfather yang sebelumnya tidak ada, jadi Tuan Nasir lah yang membimbing, yang mempersatukan, dan juga memberikan ide-ide serta hal-hal baik untuk family. Persiapan kalian mungkin. Jadi mungkin Tuan Nasir, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mempercayakan posisi tersebut pada diriku. Sungguh-sungguh kehormatan bagiku untuk menerima posisi tersebut. Mungkin bisnis kedepannya diriku akan belajar tentang Oke, begitupun juga dari aku. Jadi kita semua ini sama-sama belajar lah ya. Jadi saya harap meskipun saya ketua juga di sini, dan meskipun Tuan Nasir juga wakil di sini, kalian jangan takut untuk memberikan keluh kesah. Kalau misalnya ketua atau bahkan wakil juga berada di jalan yang tidak semestinya lah, atau mungkin bahkan merendahkan kalian, jadi kalian berhak untuk mengeluarkan suara-suara itu.
Kita di sini satu. Kita di sini bertujuan yang sama, yaitu untuk membangun, mengembangkan family. Karena hasil yang kita dapatkan setelah bekerja di sini itu kita menikmati bersama. Jadi intinya pesan diriku ya, tidak ada keegoisan dan juga tidak ada ketamakan di antara kita semua. Untuk Tuan Nasir, apakah ada perkataan lain lagi yang bisa Tuan Nasir sampaikan? Baik, intinya untuk kesetiaan tidak berubah dan untuk aturan pun tidak berubah. Hanya kursinya saja mungkin yang berubah. Intinya mulai hari ini keputusan terakhir ada pada Tuan Alex. Rantai komando kembali itu tidak ada fraksi, tidak ada bisikan dan tidak ada keraguan. Semua mengikuti arahan dari Tuan Alex. Oke, untuk yang lainnya apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi sebelum kita masuk ke perbincangan organisasi di bawahnya lagi selain ketua dan wakil? Mungkin silakan. Sepertinya nggak ada tuh. Oke, baik. Dan kan kita sudah dapatkan untuk masalah ketua dan juga untuk wakil. Jadi saya pengen ngebagi sekarang juga untuk masalah kepemimpinan lainnya. Jadi ada pemimpin relasi. Jadi pemimpin relasi ini tugasnya untuk membimbing para calon-calon anggota agar menjadi anggota yang berkualitas nanti setelah masuk di Force Kota Mafia. Dan juga untuk kedua, jadi ada pemimpin dari persenjataan dan juga perbisnisan. Jadi ini divisi 2. Untuk divisi 1 untuk divisi relasi. Jadi untuk divisi kedua untuk khusus persenjataan dan juga perbisnisan. Dan ada pemimpin divisi 3 yaitu wilayah. Jadi untuk 3 divisi itu adalah masing-masing tugas. Ketika kalian sudah berada di kantor, kalian sudah tidak lagi untuk mencari tahu atau bahkan menanyakan apa tugas saya kepada atasan saya. Jadi mungkin untuk saran dari saya seperti itu aja sih untuk Tuan Nasir. Apa mungkin untuk Tuan Nasir ada masukan lagi dari ide mungkin yang saya berikan? Mungkin saya ikut pada gimana ini komitmen Tuan Alex. Oke, baik. Ya, jadi untuk sekarang ya itu aja sih dulu. Karena kan saya juga belum mengenal kalian semua ya. Jadi kita sama-sama untuk membangun chemistry-nya biar nanti tugas-tugas atau bahkan pekerjaan-pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Jadi untuk divisi pertama untuk masalah relasi, menurut Tuan Nasir siapa yang pantas untuk bisa ngebimbing para relasi-relasi atau mungkin anggota-anggota dan juga menjadi penasihat anggota lainnya untuk bisa berada di jalan yang benar gitu. Oke, mungkin dari sudut pandangku ini karena aku sudah mengenal salah satu nama itu dari lama dan dia itu selalu membantuku. Mungkin dari diriku ini merekomendasikan itu untuk Tuan Arthur mungkin. Untuk Tuan Arthur ya. Karena kan ini kan kita juga bakal merombak seluruh anggota dan juga bahkan petinggi-petinggi yang dahulu. Jadi memang untuk relasi ini kita utamakan dulu karena kita butuh SDM di situ. Itu sumber daya manusia sebelum kita melakukan aktivitas lainnya lah. Jadi untuk Tuan Arthur mungkin silakan diterima ya untuk kepemimpinan dari divisi 1.
Jadi saya harap untuk Tuan Arthur bisa untuk membimbing para relasi-relasi dan juga anggota-anggota yang masih baru. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jadi terlebih dahulu tanyakan aja kepada Tuan Arthur. Dan kita lanjut ya untuk ke divisi 2, yaitu persenjataan dan juga bisnis. Jadi mungkin dari Tuan Nasir, siapa yang sosok yang sangat pas dan juga mempunyai otak-otak bisnis yang bisa memegang kepemimpinan di divisi 2? Oke, baik. Untuk divisi 2 ini yang kulihat banyak berkontribusi sebelumnya itu sebenarnya aku pegang beberapa nama, cuman dari salah satu namanya itu berhalangan hadir untuk hari ini. Bisa disebutkan saja namanya? Oke, baik. Karena untuk divisi 2 ini yang banyak berkontribusi itu adalah Tuan Siro. Karena untuk sebelum-sebelumnya yang diriku lihat, untuk di divisi 2 ini cocoknya mungkin kepada Tuan Siro. Oke, baik, terima kasih Tuan Nasir. Jadi untuk divisi 2, karena beliau tidak hadir di rapat yang jadi saya tetapkan juga misalnya Tuan Siro memimpin di divisi 2. Kita lanjut untuk divisi 3. Untuk divisi 3 ini kewilayahan. Kewilayahan ini sangat sensitif. Kenapa? Karena ini adalah salah satu jembatan kita terhadap kekuatan kita, yaitu gangster dan MC. Jadi family kita butuh sosok yang bisa tegas dan juga yang bisa mengerti, peka terhadap apa yang dibutuhkan sama gangster MC, dan juga bisa mengatur mereka agar bisa melakukan hal-hal yang kita mau. Tapi dengan tanda kutip ya, kita juga harus menghormati mereka meskipun mereka gangster MC, bisnis dan juga hal-hal lainnya itu juga ya tidak bisa jalan lah. Jadi siapa Tuan Nasir yang cocok untuk menjadi kepemimpinan menurut Tuan Nasir? Mungkin kalau untuk divisi itu diriku menyerahkan pada Tuan Alex saja. Oke, jadi saya yang kewilayahan ya. Dan karena sebenarnya Godfather itu adalah salah satu sosok yang riskan banget untuk turun ke jalan sebenarnya. Tapi saya bakal turun jalan kalau misalnya anggota tidak berkemungkinan lah untuk melakukan aktivitas atau bisa dibilang kurang orang. Jadi untuk masalah kewilayahan, apakah ada orang lain lagi Tuan yang lebih tegas lagi? Di sini yang kulihat cukup tegas itu ada di Tuan Kendrick ya? Orang yang cukup berani ya, betul sekali. Oke. Jadi Tuan Kendrick, saya tetapkan Anda sebagai pemimpin dari divisi 3 yaitu kewilayahan. Jadi ini kan sebenarnya juga divisi-divisi ini mungkin kalian juga baru megang itu atau baru mengerti dengan struktur yang sudah saya berikan terhadap kalian. Cuma kalau misalnya kalian bingung, itu ditanyakan aja kepada saya maupun Tuan Nasir, karena di sini kita juga saling melengkapi lah. Dan juga kalau misalnya dalam tugas kalian merasa berat hati atau mungkin kalian merasa tidak cocok, silakan konsultasi juga terhadap Tuan Nasir maupun saya. Jadi sekian aja untuk saya. Mungkin dari Tuan Nasir ada tambahan lagi tuh? Mungkin untuk saat ini cukup ya. Oke, mungkin dari saya segitu saja. Saya terima kasih juga sebelumnya sudah diterima secara hormat dan juga diterima secara baik. Karena saya baru dan lama ini dan baru balik sekarang. Dan ternyata ya bersyukurnya saya anggota-anggota yang sekarang dan juga anggota-anggota yang sudah lama di sini
itu masih bisa untuk bekerja sama bareng demi mencapai tujuan besar. Saya harap The Forsaken Kental Mafia bisa menjadi mafia yang memegang bisnis di kota ini, bukan di Las Venturas saja, melainkan Los Santos, San Fierro,